6:30. Gue bangun nih dah tuh orang yang punya base camp itu. Gue ketok-ketok rumahnya, tak, bang, gitu kan. Wah, orangnya susah banget coy dibanguninnya, lama. Oke. Sampai jam 7 Teng, baru dia keluar tuh. Oh iya deh, mau ngedaki ya? Iya bang. Maaf dek, jadi posisinya itu bukan di sini dek, gitu. Bukan di sini maksudnya. Jadi selama lu nginep di base camp itu bukan buat pos pendakinya. Iya. Enggak, gitu. enggak. Gimana? Shout out to Scarlett yang udah kirimin gue paket ini. Di dalam paket ini adalah beberapa line up atau produk baru dari Scarlett, yaitu ada cream, serum, dan juga facial wash. Nah, yang pertama ini adalah facial wash dari Scarlett. Facial wash dari Scarlett ini mengandung beberapa komposisi penting untuk membantu merawat wajah kalian. Di antaranya adalah glutathione, vitamin E, resveratrol, dan juga aloe vera. Nah, ini adalah kemasan dari facial wash Scarlett Whitening. Oke, yang selanjutnya adalah Wrigley Ever After Serum. Ini adalah cream ya, cream yang day. Lalu ini adalah cream yang night dari Wrigley Ever After Serum. Nah, selanjutnya ini adalah acne cream yang day, dan ini adalah acne serum dari Scarlett. Ini cocok banget buat kalian yang mempunyai wajah berjerawat seperti gue. Dan ini adalah kedua produk yang suka gue pakai, yang sering gue pakai tiap malam sebelum gue tidur. Nah, jadi karena kulit muka gue cukup berjerawat, jadi gue bakal pakai serum, acne serum dari Scarlett ini, dan gue akan lanjut menggunakan acne cream yang night dari Scarlett tentunya. Kenapa yang night? Karena kondisinya sekarang udah malam dan setelah tag video ini gue bakal beranjak tidur. Gue bakal pakai kedua ini sebelum gue tidur. Ini salah satu night routine gue. Jadi one of my activity before I going to my bed. But before I use this stuff, gue bakal cuci muka gue pakai Scarlett Whitening Facial Wash. Tunggu sebentar ya. Oke. Tadi gue baru aja habis cuci muka pakai facial wash dari Scarlett. Makanya rambut gue jadi basah. Nah, yang gue rasakan setelah memakai ini adalah muka gue jadi terasa lebih segar, dan juga ini tuh wangi seperti bunga gitu, enak dipakainya gitu. Nah, oke. Langsung aja gue bakal aplikasiin Scarlett Acne Serum ke muka gue. Nah, untuk pemakaiannya ini teteskan 2-3 tetes serum di bagian muka kalian, lalu usap dan pijat secara perlahan sampai merata. Nah, reminder juga, make sure tangan kalian ini yang biasa gue lakuin juga sih. Make sure tangan kalian yang kalian pakai untuk mengusap si serum ini itu bersih ya. Lalu muka kalian juga sebelumnya harus dicuci bersih. Tentunya memakai facial wash dari Scarlett ini juga gitu. Oke, langsung aja kita buka. Oke, packagingnya seperti ini. Nah, seperti ini. Cara pemakaiannya ini cukup mudah. Jadi kalian buka tutupnya, lalu kalian ini seperti dipencet atasnya gitu, dipencet untuk mengambil si serum dari kemasannya. Lalu cukup teteskan 2-3 kali. Nah, ini kan setelah kalian memakai si serum ini kan kayak suka masih ada sisa di sininya kan. Jadi caranya adalah kalian taruh ini di kemasannya, lalu kalian tekan kembali, cairannya itu akan turun ke kemasannya. Jadi tidak terbuang sia-sia. Setelah itu kalian tutup rapat. Ini kalau gue pribadi
gue simpan lagi di packagingnya, gue tutup rapi. Nah, ini kalian harus tunggu dulu beberapa saat, ya mungkin beberapa menit, agar si serumnya ini meresap merata ke wajah kalian gitu. Setelah kalian tunggu beberapa menit, ya gue tadi melakukan aktivitas yang lain. Setelah gue tunggu beberapa menit dan serumnya sudah meresap ke wajah gue, selanjutnya gue bakal aplikasikan Scarlett Acne Cream yang Night ke wajah yang tadi gue sudah usapkan serum sebelumnya. Oke, kita buka lalu kita oleskan ke wajah yang tadi kita sudah pakaikan serum. Oke, sekian, kita lanjut ke dalam videonya. Selamat menyaksikan. Hai, selamat datang di channel YouTube gue, Zilay Ahmad. Di video kali ini gak seperti video-video yang biasa gue buat, karena konten kali ini lain. Gue sengaja gak buat skrip, gak buat apapun, gak ada persiapan juga. Gue langsung datengin teman-teman gue ini untuk menjadi narasumber gue untuk bercerita. Jadi video ini pure cerita dari pengalaman teman gue ini. Oke, langsung aja kita ke videonya. Jangan di skip. Cal, kemarin lu kan nih habis naik gunung nih. Iya. Boleh diceritain nggak tuh itu gunung apa, lokasinya di mana gitu? Jadi kemarin itu gue naik Gunung Karang. Oh, gue tahu itu, gue pernah ke sana. Itu yang di daerah Banten deh. Iya, daerah Banten. Pandeglang. Pandeglang, Banten. Oke. Dia di mana, daerah Rangkas apa gimana? Pandeglang sih. Jadi setelah Rangkas. Setelah Rangkas. Ya, Rangkas. Ujungnya Banten ya? Ya, Ya bisa dikatakan. jadi. Oke. Hmm. Gue sih dengar-dengar cerita dari orang, katanya emang daerah-daerah sana kan masih cukup sepi ya, Iya, masih cukup gitu. sepi. Dalam penerangannya juga lah, bisa dibilang gitu. Ada Masih- sakralnya masih kental gitu. Hal-hal mistisnya itu masih kental ya? Iya. Jadi masyarakat sana masih cukup percaya dengan yang namanya urban legend gitu Yup. ya. Namanya cerita-cerita mistis kayak gitu. Oke, jadi lu kemarin cerita sempat cerita sedikit sama gue kalau lu mengalami hal yang kurang enak saat lu pergi ke Gunung Karang. Iya. Nah, boleh diceritain nggak, Cal? Nih lu awal pergi ini gimana gitu kronologisnya? Awal lu nge-trip. Boleh. Oke. Dari awal lu, Jadi sedikit. iya. Iya. Gua itu berangkat kemarin pada tanggal 6 November ya. November ya, 6 November. Gua berangkat dari rumah itu hari Jumat. Jumat sore. Jumat sore. Iya. Lu berangkat sama siapa tuh? Sama saudara gua Oke. ada. Oke, berarti berdua nih. Iya, gua berdua. Oke. Motoran tuh. Oke, siap. Singkat cerita, gua sampai daerah sana tuh jam 9 malam. Jam 9 malam. 9 malam. Gua berangkat dari Tangerang itu, dari rumah gua Nah, jam 5. Jadi gue Jam sampai 5 sana, sore. ya. Jadi gue sampai sana jam 9. Berarti sekitar 4 jam. 4. Ya, 4 jam. Nah. Terus gue langsung Itu lu jam 9 lu langsung Kenapa? trekking? enggak. Gue Gitu. sempet nyari base campnya dulu, soalnya base campnya agak sulit dicari. Agak Tempat sulit penginapan. gitu. Tempat pembayaran. simaksinya Naik untuk simaksinya. simaksinya. Ada simaksinya gitu ya? Ada sih maksudnya. Jadi gue cari base camp dulu. Gue dapet base camp tuh. Dapat base campnya. Gue ngobrol-ngobrol sama orangnya. Menurut lu di tempat base camp ini gimana? Masih lu kecium bau-bau mistis atau Enggak sih, gue masih belum? biasa aja gitu. Biasa aja. Biasa aja. Jadi Awalnya kayak ya masih having fun gitu ya, masih pikirannya masih Gua, enak gitu. Belum ada pikiran apa-apa. jadi gue sampai base camp itu jam 10. Jam 10 malam. Ya, malam. sampai depan gerbangnya belum base campnya itu jam 9. Nah, buat jalan ke base campnya itu jam 10 malam gue nyampe. Oke. Terus Jauh juga. itu Jauh terus di ya, gelap. Gunung Karang ini dia
benar-benar literally gunung atau emang dia bukit apa gimana sih? Dia gunung. Gunung. Cuman masuk. pemukiman banyak, pemukimannya. Pemukiman bawah di kaki. sekitar situ Iya, banyak. jadi kita harus naik motor dulu. Naik motor ke Ke base camp itu. ya base Itu camp. malam-malam berarti. Yang Nyari malam. base camp. Iya, malam. Gue sampai base camp jam 10 malam. Terus lu simak sih. Enggak, gue tanya-tanya dulu. Tanya dulu. Gue tanya-tanya ke abang-abangnya itu tuh. Dia tanya, dari mana deh gitu kan. Iya. Ya biasa lah. Sama Iya, Oke. di Tangerang gitu. Heeh. Oh, mau naik gunung ini? Iya, Pak. Mau naik sekarang apa besok? Besok kali, Pak. Iya, jangan sekarang kata dia. Kenapa Salah. tuh? Ya, Karena kondisi gelap kan. udah malam. gelap penerangan. Emang jarang juga yang naik gunung malam gitu, di situ. Oke. Terus gue cerita-cerita gitu. Nah, gue disuruh tidur di ada tempat kayak saung gitulah. Balai Emang gitu. buat ya balainya bersih, balai terawat. Emang dia abang-abangnya itu lagi ngecat balainya itu. Oh. Gue ngobrol lah tuh Ah. sampai jam 11 malam sama dia. Jam setengah 12 dia balik ke rumah Oke. buat Balik. dia tidur. Berarti Rumahnya di keadaan- samping. Apa? Keadaan lu di sana cuma berdua. Nah iya, gue berdua doang Berdua di situ. di Bali itu. Mm-mm. Nah, Keadaannya itu berarti sepi banget di sana. Apa bener-bener sepi banget, cuman gue doang di situ. Nggak Berdua. ada pendaki lain, nggak ada. Gak ada. nggak ada ini? Bener-bener cuma lu berdua di situ. Oke. Ya, gue tidur tuh kan. Udah jam 12-an, udah ngantuk banget, gue udah capek kan, emang karena gue bawa motor kan, gue Iya. udah capek banget. Ya udahlah, gue tidur tuh. Si saudara gue nih masih kayak santai-santai lah, ngerokok gitu. Iya. Nongkrong Gua- kayak biasa lah. Iya, gue tidurnya juga gue kayak tidur enggak gitu. Kayak Oh, nggak putus gitu tidurnya. Iya. Nggak fokus. Berarti mikirin. nggak takut mikirin terjadi. sih, nggak mikirin takut terjadi apa. Kayak emang susah aja gitu tidur tidur. kayak ih bangun tidur gitu kan. Hmm. Nah, pas jam 1 malam. Nah, ini nih. Berarti jam 1 malam berarti masih di base camp. Masih. Emang masih maksudnya- di base camp, emang gue tidur Iya, di lu situ. tidur di base camp. Heeh. Tapi lu kebangun jam segitu berarti. Bukan kebangun, itu gue masih tidur bangun gitu. Oke, Oh, jam iya. 1. Iya, Tapi saudara lu gimana tuh? dia masih santai, Masih dia santai? masih Belum iya, tidur? nyantai-nyantai main HP gitu. Oke. Tapi di jam 1 itu lu udah kepikiran apa-apa apa masih? Enggak, nanti? santai gue. Emang pikiran gue tuh ya positif aja. Terus Di situ tuh udah kayak tiba-tiba diketawain gue. anjir, sis. Iya, Kok kita Itu Enggak, di gila, lu dekat, diketawain. itu dekat pemukiman. deket Dekat pemukiman, cuman pemukiman. turun Dekat. 15 meter itu udah pemukiman Tapi semua. tapi saat itu emang udah pada tidur kan, literally Wah, udah jam kosong. 1 cuy. Jam 1 loh. Jam 1 ya udah pasti udah pada tidur lah. Lagian juga abang-abang base camp kan udah masuk pulang. tuh, udah pulang enggak, ke rumahnya. menurut lu diketawain sama makhluk yang bener-bener ada apa? Ih, lu tau lah suaranya kayak gitu. Suara yang asing, yang Ih. lu nggak biasa dengar tuh. Oke. Cuman gue tahu itu suara apa. Lu juga pasti tahu kan? Pasti tahu. Suara itu Kalau- apa sih? iya, kalau Siapa orang sih? pasti Dia? tahu. Heeh. Kalau saudara lu gimana respon saudara lu? Dia denger. Dia dengar juga. Lu denger. Berarti- Cuman, cuman gue nggak, gue tidur aja. Gue kayak pura-pura nggak tahu. Oh, gue iya, denger. gua ngerti. Biasa kalau kejadian gitu emang. Dia ngeruin. Hmm. Ya udahlah. Dan selang beberapa menit lagi. Gue cuma sekali. Iya. Wah, Sama dekat tuh, gua. intonasinya sama. Sama. Persis kayak gitu. Anjir. Itu suaranya samping banget gua gitu. Kayak samping banget gubuk gitu. Berarti suaranya bener-bener jelas dong ya. Jelas banget, kenceng gitu. Dan saat itu, Panjang. apa yang lu lakuin? Gua langsung tidur. Langsung tidur. Gua meremin. Ya, gitu. Lu nggak kepikiran kalau mungkin cuma perasaan lu atau gimana? Nah, itu gua kira gua mimpi. Oke. Gua kira itu gua mimpi. Soalnya gua nggak cerita ke saudara gua. Ya tau lah kalau pendaki kalau ngalamin sesuatu jangan cerita ceritain di dulu. tempat itu. Iya. Iya. Iya, iya.
karena bisa berpengaruh buruk juga ke teman lu kan. Ke teman lu. Oke. Iya. Itu lu tidur udah sampai pagi, Gue tidur sampai pagi tuh. bangun udah aman. Bangun gue jam 3. 3 pagi. Masih subuh, jam 3 subuh. 3 subuh gue nyari musola tuh. Gue belum tahu kan, gue sangka itu mimpi kan, jadi gue nggak takut dong. Iya. Gue nggak takut, gue juga belum cerita ke dia nggak cerita ke gue gitu. Oke. Gue nyari dah musola tuh ke bawah. Jarang banget musolanya gitu. Jauh musolanya. Gue nyari ke bawah, sholat subuh, sepi juga kan. Iya. Itu gue berani banget ya. Gila. Sendirian tuh jalan. Enggak, berdua gue. Oh, Cuman berdua. emang kita kan nggak saling cerita. Iya. Nggak tahu. Diem aja. Iya. Cuman kayak gue kira kan gue doang gitu, dia nggak denger. Ternyata dia juga. Oke. Udah, gue sholat subuh. Gue abis itu gue santai-santai tuh sampai jam 6:30. Gue bangun nih dah tuh orang yang punya base camp itu. Gue ketok-ketok rumahnya. Tak. Bang, gitu. Bang, gitu kan. Wah, orangnya susah banget cuy dibanguninnya. Lama. Oke. Sampai jam 7 Teng, baru dia keluar tuh. Oh iya deh, mau ngedaki ya? Iya bang. Maaf deh, jadi pos simaksinya itu bukan di sini deh. Gitu. Bukan di sini maksudnya. Jadi selama lu nginep di base camp itu bukan buat pos pendakinya. Iya. Enggak, gitu. enggak. Gimana? Lu awal nih kan nyari base camp nih, tempat base camp. Udah Iya. ketemu itu, bener-bener itu dia yang jaga. Itu ya. Simaksinya di dia, simaksinya di dia. Awal-awal dia bilang simaksi di dia. Iya di dia. Tapi pas lu pagi-pagi mau daftar simaksi, dibilang bukan di situ. Bukan di situ. Jadi selama ini lu tidur di mana? Ya di situ, situ. Cuman iya. emang bener itu dianya. Cuman abangnya itu baik kali ya, baik hati ke gue. Emang udah jam segitu, disuruh tidur di situ kali. Iya. mungkin. Oh, bisa. Perasaan gue kayak gitu ya. Ya gimana sih, dia kasihan juga kali kan. Gue berdua doang gitu kan, nggak ada orang Gitu, lain. iya, daripada ini juga mungkin yang ngedaki juga nggak ada gitu. Nggak kan. ada, emang bener nggak ada. Jadi buat dengan alasan keselamatan dulu dipersilakan disuruh- untuk mendakinya besok. Oh iya. Oh, Emang gue maunya besok juga. Cuman dia baiknya ngasih tempat Tempat yang buat terdekat tidur gitu ya. Jadi gue nggak nyari-nyari lagi. Ternyata itu lumayan jauh juga sih gue jalan lagi. Jadi gue harus turun lagi. Kan ada kayak jalan dua gitu. Gue Pertigaan gitu. enggak. Iya pertigaan ya. Iya. Gue ke atas tuh yang ke tempat itu. Ternyata yang pas naik lagi itu tempat yang tadi gue tidurin. Jadi kita harus ke bawah nih, ngambil kayak ke bawah gitu. Ke bawah dulu lagi, ke bawah lagi. Baru naik lagi gitu. Ada buat jalan motor lah bisa. Nah, baru di situ tempatnya. Oh, oke. Bukan itu tempatnya. Jadi ada lagi posnya di sana. Udah, lu daftar akhirnya tuh daftar Nah, simaksi. gue daftar gini-gini udah selesai. Gue ziarah dulu tuh sebelum mendaki, emang harus ziarah dulu ke makam Ki Jagaraksa. Oh itu emang udah persyaratan. Jadi lu boleh ziarah, boleh nggak. Cuman gue buat kayak itulah. Menghormati Iya. adat sekitar gitu. Nah, Iya, iya. gue menghormati. ziarah. Gue ngedaki tuh jam 8. Gue 8. 8 pagi lu start. Start. Hiking. Set. Pos 1 gua aman, nggak ada apa-apa, santai. Pos 2, nah gua ketemu pendaki Oke. 5 orang. 5 orang. Ternyata dia nggak sampai atas, cuman situ doang. Oh, cuma sampai pos itu doang. Ah. Emang nggak niatan sampai summit. Nggak niatan. Oke. Ya gua istirahat di situ, istirahat santai-santai. Nah gua jalan lagi tuh. Terus gue ketemu sama petani. Emang kan pos 1, pos 2, pos 3 itu kan masih ladang warga gitu. Gue nanya sama petani, Pak, pos 3 dikit lagi? Iya dikit lagi ke di situ. Terus abis itu katanya, itu abis itu udah hutan semua ya? Oh iya lah, saya udah tahu, udah dikasih tahu sama tadi abang-abang yang di pos masih itu. Iya. Jadi gue jalan, udah sampai pos 3 tuh. Ya udah, hutan semua, bener-bener hutan banget. Banget gitu. Hutannya Dan hutan. posisi lu cuma hutan mendaki basah. berdua doang itu. Berdua doang. Itu gue pendaki pertama di hari itu.
Jadi di atas ya di atas ada pendaki tuh yang 2, cuman gak sampai atas. Sampai atas. Cuman yang sampai atas itu gua sendiri, gua berdua sama temen gua tuh. Ya gua jalan di hutan itu kan. Hutannya becek banget. Emang karena abis hujan. Musim hujan ya. Becek itu licin, gua leset lah segala macam gitu. Nah, gua kan di situ kan gua kayak sambil videoin juga tuh. Gua jalan-jalan kan. Nah, memori gua penuh tuh. Memori kamera gua penuh. Yang satu, gua bawa 2 memori kan. Memori gua penuh tuh yang satu. Gua ganti lah tuh pakai memori gua. Gua udah masukin. Nah, gua ngerekam. Sebentar cuman ada kali cuman 2 menit, 3 menitan gitu. Nah, memori gua penuh coy. Penuh. Padahal itu memori emang gue udah kosongin di rumah. Tuh gua aneh sih coba. Makanya gua kata gue gimana kok gini ya? Enggak, apa emang gue udah cek record kebanyakan atau ke record gimana? Memori lu penuh? Ya udah lu rekam video sebelumnya gitu. Enggak, emang itu memori emang udah kosong, gue udah kosongin. Emang prepare buat ya di situ. Di saat itu lu baru pertama kali itu pakai kamera tuh. Maksudnya baru ngeluarin kamera itu? Bukan ngeluarin kamera, ganti SD card. Baru lah ya, baru. Apa mungkin masalah baterai habis nggak mungkin? Enggak. Itu masih ada 50 gue lihat. Masih 50%. Terus? Iya. Ya kata gue, gimana ya? Cuman gue buru-buru, gue nggak enak juga kan sama saudara gue. Kayak kelamaan lah gituin kamera. Ya udah gue biarin aja. Gue taruh kamera sampai atas. Ya gue jalan sampai atas, ya alhamdulillah udah santai lah, nggak ada apa-apa. Itu sih. Terus selang beberapa menit gue sampai atas itu jam 12 siang. Selang beberapa waktu ada pendaki lagi tuh 12 orang, dan itu dia mau ziarah niatnya. Ziarah ke itu namanya 7 sumur. Jadi nama apa tuh 7 sumur? 7 sumur, jadi di situ ada sumur. Ada 7 sumur gitu. Nama puncaknya itu 7 sumur. Puncak 7 sumur. Iya. Itu maksudnya dia ziarah kemana? Ziarah ke makam, abis itu ke 7 sumurnya itu. Di atas ada makam? Di atas. Di Sambita ada makamnya? Ada makam? Nah itu, gue lihat kayak kain putih gitu, gue kira bekas orang betapa gitu atau apa gitu. Gue belum tahu kalau itu kan kuburan gitu. Ya gue nggak tahu kan. Terus ada pendaki yang itu tuh, yang 12 orang gitu. Itu dia pencak silat gitu, pendaki pencak silat gitu buat ziarah ke situ. Pendekar maksudnya. Ya anak silat gitu sih. Itu. Soalnya emang di situ kebanyakan buat ziarah, malah pendakinya lebih dikit. Sampailah tuh, alhamdulillah kan gue jadi nggak berdua doang. Jadi ada pendaki lain. Terus enaknya di situ tuh ada musola. Di atas ada musola? Iya, ada musola. Keren gak tuh? Di atas gunung ada musola, jadi gue bisa sholat dulu. Gue sholat zuhur bareng-bareng mereka. Selang beberapa jam gue turun jam 1 siang. Jam setengah 2-an gitulah. Oh emang ini lu quick summit ya? Jadi iya, gue summit. Abis summit udah turun lagi, nggak ada pikiran ngecamp di atas? Nggak ada, emang gue niatnya summit. Ini tektok ya, kalau bahasa anak gunung itu tektok, kalau nggak camping ya. Karena emang gue sebenarnya di situ gue baca-baca ya di Google itu nggak boleh ngecamp, tapi pas gue nanya boleh. Kenapa nggak boleh ya? Gue nggak tahu ya, apa karena tempat ziarah kali kan, mungkin mengganggu lah. Dihormat aja lah ya sama adat. Cuman emang karena gue nggak punya tenda. Jadi gue berarti emang nggak ada planning buat bawa nggak ada, emang bukan nggak buat niat bawa tenda, nggak, emang gue nggak punya tenda. Terus emang gue niat gue tektok karena gunung itu cuman 1778 mdpl. Ya pendek lah. Tapi gue ngeremehin banget coy. Gue kira itu santai lah kan. Iya. Ya Allah pendek gitu ya. Iya pendek lah. Ternyata coy, ini jalurnya
bener-bener menguras tenaga banget. Itu gue pertama kali naik gunung dan kaki gue kram di atas. Biasanya enggak tuh. Berarti cukup ekstrim lah. Ekstrim banget itu menurut gue. Itu kaki gue bener-bener kram banget dah. Sampai atas tuh pas gue peregangan gitu kan, gue peregangan lah kan. Tapi lo nih sebetulnya emang sebelum hiking udah ada persiapan, Gue persiapan. Gue emang preparasinya. orangnya suka persiapan Latihan gitu. fisik gitu Gua, kan. ya, Emang itu jogging. harus ya, harus. Itu harus Itu ya, harus. benar. Harus. Udah persiapan sebegitu maksimalnya, Ya. ketika lu naik tetap itu kram. Kram coy. Gila, bener-bener itu pertama kali gue kram, bukan pertama kali gue kram. Kram pertama kali yang paling kram banget dah. Kayak bener-bener lama sembuhnya. Dan kaki ngerasa berat banget ya. Bukan berat sih, kayak ketekan gitu. Kayak Oh. urat ketarik gitu. Iya. Itu gue sampai 2 hari loh. 2 hari. 2 hari. Baru kayak enakan gitu lah. Anjir. Gue ditolongin sama yang anak-anak silat itu. Iya. Anak-anak silat itu kayak disuruh berdiri aja, jangan duduk, jangan diem-diem, gerak-gerak kaki. Ternyata emang benar. Ya agak-agak mendingan lah, gue jadi kayak bisa jalan biasa. Cuman gue pas turun gue pelan-pelan gitu soalnya agak sakit gitu lah. Oke. Dan pas turun lancar alhamdulillah ya. Alhamdulillah lancar. Nggak ada yang gimana. Sempet gue kayak nyari buat tempat ininya apa? Wait. Buat oke. Tempat apa sih? Tempat. Itu yang 7 sumber itu loh. Paling atas lah, namanya apa sih kalau di gunung itu paling atas? Puncaknya lah ya. Sempet lah gue ya. Sempet lah gue sebelum sampai puncak tuh gue nyari jalan ke puncaknya dulu. Jadi sebelum jalan ke puncak itu ada jalan 4 cabang gitu. Jadi lu kayak belum puas nih mau. Bukan belum puas. Sebelum sampai puncak itu ada 4 cabang. Gue bingung tuh. Di situ soalnya nggak ada nggak ada petunjuk arah. Itu jalan ke arah summitnya benar-benar Iya. puncaknya banget itu. Yang biasanya tuh kayak ada entah monumen atau Iya. apa gitu ya. Gua kira sampai situ doang kan. Soalnya kan ada 4 cabang. Jadi cabangnya yang dari gua datang, cabangnya ada yang satu turun, Ya. ada yang satu landai, yang satunya lagi landai, sama yang tempat gua juga landai tuh. Di situ kayak tempat landai juga kan, biasa gitu. Gua kira gitu kan, puncaknya, cuman kok beda ya, nggak ada kayak plat-plat gitu. Iya. Ternyata pas gua susurin satu-satu jalur tuh, Lu cobain satu-satu tuh. satu-satu gua cobain, cuman bolak-balik gitu loh. bolak-balik gitu. Sambil gua juga di situ nandain jalan. Gua bawa tali gitu kan. iya. Gua nandain jalan biar gua nggak tersesat. Iya. Bikin tanda lah ya. Nah, Terus gua susurin satu-satu. Ternyata jalannya itu yang ke bawah. Gua sempet kayak, masa sih kita harus kayak ke bawah lagi gitu kan? Pasti lu mikir pasti yang landai lah, nggak mungkin. Yang landai terus ke atas Pasti gitu, iya. Ternyata kita harus turun lagi tuh sampai kayak perempatan jalan gitu kan. Gua turunnya emang bener-bener terjal banget turunnya tuh, licin lagi kan. Gua naik lagi, baru sampai puncaknya tuh. Gitu sih, atau gua membuat bingung lah gitu. Terus capek pikiran juga kan. Atau gua Iya, masa karena sih udah sampai sini doang kan. capek dan kaki juga kurang mendukung, jadi pikiran Nah, agak itu buyar. Kaki gua masih sehat lah. Oh, itu kaki masih Pas sehat. sampai puncak, kaki gua udah Oh, kram oke. gitu. Nah, Gua lu kan- sempat kepikiran nggak waktu mendaki itu lu mau cerita kejadian yang malam itu di jalan, maupun lagi siang gitu maksudnya? Itu pas turun. Itu juga yang ngomong saudara gua. Oh, bukan lu duluan yang ngomong. Enggak, itu pas sampai pos. Ah, oke. Posnya baru ngomong. Lu semalam denger gak sih suara ini? Hah? Serius? Gua kira gua doang. Soalnya kan gua kira mimpi kan, gua kan Iya, lagi tidur juga. Lagi tidur. Oh, itu beneran. Gua kan lagi ngerokok nih. Tiba-tiba ada suara itu. Suara ya dia kan. Wah anjir, gua kira gua doang, gitu kan. Iya, gua juga. Gua langsung aja tuh gua tidur. Anjir. Gitu, dia juga langsung tidur. Dia langsung tidur, habis. Dia langsung tidur. Dia kayak,
gue sendiri doang, gue mau bangunin dia, mau bangunin gue nggak enak kan. Iya, dia langsung tidur aja tuh. Gitu. Wah, kata gue anjir. Serem banget sih. Itu pertama kalinya gue digituin dan gue percaya adanya itu. Tadinya gue nggak percaya gitu. Setan gimana? Lu nggak percaya? Ya ada Hal yang setan gitu lah. lu skeptis lah gitu ya. Iya, Jangan soalnya gue percaya. emang belum pernah ngerasain, emang dari dulu kan belum pernah kayak dapat pengalaman kayak gitu. Ini pertama kalinya gue. Pertama kalinya. Gila. Kayak, wih, beneran tuh. Gitu. Jadi Kalau lu percaya dia nggak ada tapi dalam dunia lain tuh, dan lu bisa ngerasain dikit ada gitu. Iya, gue jadi percaya. Tadinya gue nggak percaya sama sekali karena emang gue belum ngedapeti kayak gitu. iya. Kira-kira setelah lu merasakan kejadian yang seperti demikian, untuk kedepannya, untuk next trip lu apa yang lu lakuin supaya lu nggak jadi kayak gitu lagi untuk mengantisipasi? Atau Apa sih? mungkin lu lebih tertantang dan seru gitu. Tapi Ya. kejadian kayak gitu. Jadi kayak biasa aja gitu kan. Emang udah itu dia tempatnya kan. Gue tahu. Gue nggak merasa kayak takut. Gue jadi nggak mau kayak gitu lagi, nggak mau mendaki lagi atau apa. Biasa aja. Jadi gue berpikir positif aja lah gitu. Emang tempatnya dia kayak gitu kan di Iya. situ. Ini ada sangkut pautnya nggak sih dengan lu meremehkan si gunung ini tuh? Kalau menurut lu? Ya, kurang tahu juga sih gue. Kurang tahu. Gimana ya? Ya kurang tahu lah gue. Apa mungkin lu ada Gua nggak bisa. omongan yang Gue enggak sih, gue orangnya jaga banget omongan soalnya gue tahu tata tertibnya pendaki itu apa. Dan saudara lu juga? Iya, dia tahu juga. Dia tahu juga. Karena dia suka mendaki. Oke. Cukup serem sih, gue agak merinding juga sih. Kita kalau di alam, menurut gue sih emang di alam Ya, tempatnya ya semua makhluk berada gitu. Mau yang terlihat mau yang enggak pasti. Iya, kalau menurut gue sih Semua emang- tempat sih, cuman ya gunung nggak tahu. Iya, Gunung. karena itu kan masih cukup liar ya. Mm-mm. Nah, kalau menurut gue sih emang mereka ini ada dan kita harus percaya gitu. Nah, Kalau dan kita harus percaya jaga kalau sikap juga. mereka ada, tapi Mereka ada. bukan serta-merta apa ya, kita berpikir kalau mereka ini bisa nyakitin kita karena derajat manusia kan lebih tinggi dibandingkan makhluk Iya, lain, lebih tinggi. gitu. Gitu sih. Tetap harus hormat sih ya. Iya. Harus hormat Harus dan jaga attitude, Attitude. sikap atau apa oke. perkataan gitu. Kedepannya nggak kapok nih. Enggak lah. tertantang sih kalau menurut gua. Tertantang sih enggak. Kayak Kalian cuma mau denger kuntilanak lagi. waduh. Waduh. Ya cukup sekali aja lah. Gue juga takut, bro. Gila lu. Siapa sih yang mau diketawain dia kan? Kedepannya lebih prepare secara religi kali ya. Aduh. Kondisi. Bisa. Mungkin lucu kali dia pokoknya. Aduh. Jadi sebelum naik ya doa dulu. Tapi lu Iya, doa nggak? Itu doa dong. Doa. Itu sebelum naik ya. Iya. Itu kejadian sebelum Sebelum naik. Iya. Berarti Pas naik nggak, sebelum gua naik doa. lu nggak doa tuh. Doa di perjalanan. Oh, di perjalanan. Doa kelas selamatan. Iya, Kayaknya iya. gue lupa doa tidur deh. Kayaknya sih. Bisa jadi. Jadi ya itu pengalaman dari teman gue ini yang kemarin habis naik dari Gunung Karang ya. Iya. Kedepannya memang kalau kalian ingin melakukan suatu perjalanan ke tempat yang belum kalian singgahi sebelumnya gitu, yang kalian tuh belum tahu adat istiadat setempat Iya. gitu ya, belum ya Ya kita harus cari tahu juga sih sebelum harus kayak gitu. ngedatangi tempatnya kita. Atau kalau memang kalian belum tahu ya jangan 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 seenaknya aja lah. senonoh gitu ya. Senonoh iya. sopan lah ya. Emang Sopan. dimanapun attitude itu Harus kita harus sopan. jaga. Oh, lu di mana? Oke, thank you bro. Ini udah. Gua penasaran nih makanya ikut datang di sini. Ya udah. Eh. Oke, sekian aja cerita pengalaman dari temen gue ini. Kalau misalkan kalian suka sama video-video yang seperti ini, mungkin kedepannya gue bakal datangin beberapa teman gue lagi yang mungkin punya pengalaman serupa. Mungkin lu ada. Atau kita bisa langsung ke Apa? sana Aduh, atau ke tempat gunung-gunung lainnya. boleh explore. Ya gitu aja guys. Oke, jangan lupa
Iya, share, like, subscribe. Oke, udah gitu aja. Oke. Udah. Oke. Thank you. Subscribe. Thank you. Aduh.